Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pendalaman materi tentang web server. Sebetulnya materinya itu yang utama adalah dari slide kelompok kelasnya dari teman-teman kalian sendiri. Tapi saya menambahkan atau merincikan beberapa hal yang belum kalian dalami gitu dari slide yang sudah kalian buat. Tapi ini untuk kelas B, saya ambil pendalaman materinya dari slide kelas C. Harapannya sih kurang lebih sama lah ya. Nanti kalian bisa tambah-tambah sendiri materi sambil googling atau tanya di chat GPT definisi-definisi formalnya atau resminya seperti apa. Saya menjelaskan dalam versi bahasa yang mudah dipahami. Nah, oke. Untuk kisi-kisi UAS, silakan pelajari tentang web server dan beberapa fitur yang eh, yang ada di beberapa web server. Kayak ini tentang caching, load balancing, failover, reverse proxy, CDN, juga tentang proses upload Laravel ke hosting yang sama dengan ujian kompre kalian. Jadi materi ini dibuat karena waktunya tidak cukup kemarin dipakai untuk ujian kompre. Baik, yang dibahas web servernya ada 4, Apache, Nginx, Lightspeed, dan Microsoft IIS. Nah, dari 4 web server ini, yang paling populer adalah Apache. Nah, kemudian katanya kedua paling paling populernya itu setelah Apache adalah Nginx. Mungkin faktor yang membuat kedua web server ini populer adalah gratis dan open source gitu. Artinya gratis, ya dia dapat digunakan tanpa harus kita membayar. Open source berarti kode programnya juga dibagikan secara terbuka, kita bisa download, bisa mengembangkan. Mungkin di GitHub-nya juga ada, atau di web mereka sendiri. Kemudian Apache ini juga dia bisa di semua OS, jadi kompatibilitasnya sangat baik. Sedangkan Nginx sebenarnya utamanya digunakan di OS dengan keluarga Unix, di Linux, di Mac, ya, meskipun di Windows juga bisa. Tapi nggak maksimal kalau jalan di Windows. Kemudian ada lagi Lightspeed. Nah, ini dia versinya berbayar karena punya beberapa kelebihan, termasuk katanya dari segi kecepatan. Dan ada sebetulnya versi gratisnya dengan nama lain, yaitu Open Lightspeed gitu. Tapi tentu saja fiturnya lebih sedikit daripada yang berbayar. Oke. Kemudian untuk Microsoft IIS ini jelas berbayar dan produk yang berkaitan dengan Microsoft. Kita bahas Nginx dulu. Nah, Nginx ini kelebihannya dibanding web server lain, utamanya di dalam menghandle traffic tinggi. Artinya banyak request atau bisa mengelola banyak user gitu dibanding Apache. Jadi Apache sih web server dasar, kemudian untuk nyoba-nyoba aja, tapi untuk traffic tinggi itu dia kurang bisa untuk Apache. Kewalahan. Nah, di Nginx, kenapa dia bisa handle traffic tinggi? Dia punya mekanisme load balancing gitu. Load itu artinya beban, balancing menyeimbang. Atau istilah lainnya failover atau fault tolerance. Artinya gini,
Nah, ini misalnya sebelah kiri ini adalah beberapa user, banyak user gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada server A, B, C. Jadi kalian mungkin tahunya server itu ya cuma satu, tapi di sini ada beberapa komputer yang bekerja bersama. Ibaratnya kalau kalian masuk bank itu tellernya atau pelayannya ada beberapa, tidak cuma satu. Nah, ini namanya komputernya disebut cluster gitu, di cluster. Nah, kemudian ada perangkat lain dalam bentuk software atau hardware, ini sebagai load balancingnya. Di sini si engine X-nya itu bekerja. Nah, umumnya ini yang warna ungu, ketika tidak ada load balancer, user itu setiap user melakukan request langsung ke server gitu. Dan server langsung memberi jawaban, reply. Nah, tapi ketika jumlah requestnya banyak, nanti load balancer ini kalau di bank seperti satpam gitu, dia akan mempersilahkan nasabah, silakan Anda ke teller A, silakan Anda ke teller B. Jadi dia membagi beban secara merata ke semua server yang tersedia di situ. Nah, kemudian dengan model cluster seperti ini dan load balancing seperti ini, ketika ada masalah di salah satu server, misalnya ini server A ada masalah, nanti server lain B dan C ini bisa menghandle. Jadi kalau di tempat server A misalnya mati lampu, web atau layanannya bisa tetap jalan karena masih ada server lain di tempat lain, yaitu B dan C. Ini namanya mekanisme failover. Ketika ada yang gagal atau terkendala atau mati lampu, server lain siap melakukan backup, mengganti tugasnya. Kemudian web server Lightspeed, dia di sini adalah mekanisme caching katanya yang eh, menjadi faktor utama di kecepatan. Caching itu, bentar, ada gambarannya. Nah ini, jadi ketika ini kalian sebagai user menggunakan komputer atau laptop membuka browser, di sini adalah server utama si LSWS ini, Lightspeed Web Server. Nah, terus di komputer kalian kan sebetulnya ada hard disk, ada storage gitu ya. Oh, umumnya ketika kamu buka browser, kamu tuh kan sebetulnya melakukan request, meminta sesuatu ke server, terus server nanti memberi jawaban atau respon ke browser kamu untuk ditampilkan. Nah, di Lightspeed, untuk konten-konten yang misalnya kamu sudah pernah membuka suatu web, misalnya e-learning. Nah, nanti Lightspeed akan tahu bahwa eh, oh untuk logo e-learning dia nggak berubah dan masih tersimpan di hard disk kamu. Sehingga server pusatnya ini tidak perlu membalas atau merespon atau mengirim semua file yang dia punya. Karena kamu sendiri sebetulnya masih nyimpen cache atau data yang ada di history dan eh, storage dari browser kamu sehingga tampilannya yang perlu dikirim dari server pusat lebih sedikit. Jadi di browser kamu seolah-olah lebih cepat. Nah, misalnya saya buka web Kompas, kemudian saya inspect elemen, saya mau tunjukkan aja
Nah, nanti ketika kita melakukan scroll gitu ya, scroll ke bawah gini, membuka tampilan web Kompas lebih banyak, ini di sini apa namanya, di browser kita kelihatan kita tuh melakukan berapa request. Semakin banyak tampilan yang kita mau buka, requestnya semakin banyak gitu. Ini belum tampilan sampai paling bawah. Kalau saya refresh misalnya Kompas, nah di sini kelihatan bahwa ada berapa request sih yang kita kirim ke server pusat. Kemudian ini adalah data-data yang dikirim oleh server pusat gitu. Nah, dan data-data ini, aset-aset ini, file dan lain-lain oleh Lightspeed kalau di komputer kamu masih ada case-nya, masih ada datanya, dia akan ngambil dari laptop bukan minta langsung ke server. Jadi loadingnya lebih cepat. Nah, itu tentang mekanisme caching ya. Kemudian kemudian web server IIS di sini ada istilah kinerja dan skalabilitas. Skalabilitas tuh eh, scalability gitu ya, bisa ditambahkan, skalanya bisa diperbesar, diperbanyak. Ini metode cluster ini maksudnya juga salah satu bagian dari skalabilitas. Artinya servernya tuh bisa ditambah semakin banyak. Di sini juga di IIS katanya juga mempunyai fitur caching, kompresi. Jadi kalau kompresi itu si web servernya melakukan kompres aset data-data yang kamu miliki. Misalnya kamu punya proyek web, file-file gambar, dan misalnya file-file dokumen codingannya itu dilakukan kompresi oleh si IIS. Kompresinya tujuannya ya biar proses loadnya lebih cepat karena ukuran filenya lebih kecil gitu. Kemudian kemudian di sini juga mendukung load balancing tadi seperti yang dibahas, dia bisa membagikan beban traffic ke beberapa server dan ada failover. Nah, jika salah satu servernya mati atau terkendala, ada server lain yang melakukan backup. Nah, ini seperti ruang di data center. Jadi, server itu bukan satu tapi banyak, sehingga mereka semua ini bekerja sama. Gitu. Ini namanya cluster. Kemudian untuk Lightspeed di sini eh, dia menggunakan pendekatan mirip Apache. Kenapa? Jadi mungkin karena Apache terkenal, jadi biar Lightspeed ini kan lebih baru dari Apache, lebih mudah. Biar dia diadopsi secara cepat, dia mengambil sesuatu yang sudah populer gitu, Apache. Tapi si Lightspeed ini punya kelebihan gitu, apa namanya, tidak sama dengan Apache dari sisi kecepatan. Nah, artinya dia kompatibel dengan Apache atau pengguna Apache, eh, tapi dia punya kelebihan di sisi kecepatan. Ini contoh dashboard Lightspeed. Saya tidak membahas dashboardnya, tapi di sini ada yang menarik yaitu di CDN. Nah, CDN ini singkatan dari Content Delivery Network. Tujuannya untuk load web lebih cepat. Nah, kalau ini berbeda dengan metode caching. Kalau CDN ini berdasarkan lokasi. Jadi, misal ada perusahaan multinasional atau internasional gitu ya. Misalnya printer Epson dan di sini ada beberapa orang tersebar di seluruh dunia. Misalnya di sini saya kasih contoh ada Farhan di Greenland, Andika di Meksiko, Rizky di Mesir, Ade di
eh, Asia Tenggara gitu. Nah, kemudian ada karena perusahaan multinasional dia punya 3 lokasi server, sama di Kanada, 2 di Afrika Selatan, ketiga di Jepang. Sehingga ketika Andika yang mengakses dari Meksiko, maka server yang paling dekat dengan Meksiko adalah Kanada. Sehingga Andika nanti akan dilayani oleh server CDN dari Kanada. Itu. Jadi konsepnya dia akan mencari server terdekat. Misal saya di sini mau buka web Kompas, saya cek page source-nya, saya cek di sini Kompas pakai CDN nggak? Nah ini, jadi misalnya Kompas juga pakai CDN di Asia Tenggara gitu ya, untuk membuka atau mengakses script JS, mungkin untuk web analitiknya. Ini keterangannya biasanya di depannya tuh ada CDN-nya. Jadi karena saya mengakses dari Indonesia, dia akan kirim dari yang tercepat gitu, pakai AWS di Asia Tenggara. Beda lagi kalau mungkin saya di negara lain. Nah ini misalnya Detik juga di page source-nya kelihatan beberapa pakai CDN. Ini dia lebih cepat karena mengakses dari server terdekat. Kemudian Lightspeed juga punya istilah event driven arsitektur. Dia lebih cepat karena event driven katanya. Nah, dari web resminya Lightspeed ini saya lihat di dokumentasinya ada 2 pendekatan yang umumnya dipakai web server. Yang pertama process based sama event based. Nah, kalau proses base ini, satu karyawan akan melayani satu pengguna. Nah, jadi semua keperluan pengguna diurusi sama satu karyawan. Analoginya kalau kamu masuk ke restoran yang menerima tamu karyawan itu yang sama, misalnya si A, yang nyatet menu juga si A, yang masak juga si A, yang menyajikan si A, yang nanti nerima bayaran di kasir juga si A, sehingga eh, satu orang diurusi satu karyawan. Ini nggak kelihatan bermasalah ketika jumlah tamunya sedikit. Kalau tuh jumlah tamunya atau usernya banyak, web server ini akan mengalami kendala karena user perlu ngantri dulu karena karyawan atau sumber dayanya sedang melayani konsumen lain yang sudah lebih dulu melakukan request. Jadi banyak antrian. Sedangkan yang event base seperti Lightspeed itu satu jenis pekerjaan dilayani oleh satu karyawan sehingga kalau masuk eh, restoran tadi orang yang nyatet menu, orang yang masak, dan orang yang ada di kasir itu beda sehingga trafficnya bisa lebih besar dan ditangani oleh bagian-bagian yang berbeda tugasnya. Tidak dilayani oleh satu karyawan saja. Kemudian karakteristiknya di sini eh, karena Lightspeed ini kompatibel dengan Apache, di sini ada file HT Access. Nah, file HT Access itu salah satu file untuk konfigurasi Apache. Jadi em, dia si Lightspeed ini kompatibel untuk dipasang konfigurasi model seperti Apache. Jadi bedanya kalau di Apache itu fleksibilitas pengaturannya dia tidak terpusat di satu file saja, tapi kita bisa naruh file pengaturan di folder-folder tertentu
tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita naruh HP akses di suatu folder yang tujuannya untuk menonaktifkan file PHP gitu. Jadi kalau di folder itu file PHP tidak akan aktif tuh. Jadi dia Apache itu punya file konfigurasi utama, ada juga file konfigurasi yang bisa disebar-sebar di folder tergantung eh, kebutuhan pengguna. Kelebihan Lightspeed katanya lebih cepat 6 kali dibanding Apache, terus punya support kompatibel dengan Apache. Kemudian di sini kebutuhan speknya juga lebih rendah, katanya speknya tidak besar kebutuhannya, juga bisa menahan serangan DDoS. Nah, DOS sendiri di sini singkatan dari Denial of Service. Kalau DDoS di depannya itu dari distributed atau terdistribusi. Jadi denial of service ini kalau dalam keamanan serangan untuk membuat suatu server atau layanan tidak bisa beroperasi sebagai mestinya karena dibuat beban berlebih, dibuat sibuk servernya. Hingga ini misalnya contoh ada server KPU, kemudian di sini ada penyerang gitu ya, katakan namanya Gilang. Dia misalnya melakukan menginfeksi beberapa korban, ini PC-PC orang lain, komputer orang lain, menginjek dengan suatu script, kemudian tanpa mungkin korban juga tidak menyadari bahwa dia terkena infeksi dari penyerang, dan skripnya ini yang sudah ditanam oleh Gilang em, memungkinkan untuk si korban tanpa dia sadari melakukan request atau membuat sibuk server target. Jadi dia menginfeksi banyak komputer untuk menyuruh server-server korban ini melakukan request atau membanjiri traffic ke suatu target sehingga server KPU-nya nanti kepenuhan gitu. Servernya nggak mati tapi karena yang akses banyak sehingga orang-orang pengguna biasa yang mengakses itu jadi lelet karena sudah dibanjiri oleh serangan dari orang lain. Ini terus statistiknya ini misalnya Lightspeed mengklaim bahwa untuk contohnya ini file kecil kecepatan requestnya bisa lebih tinggi daripada Nginx dan Apache. Nah, untuk Apache paling populer tadi sempat disebut cocok untuk pemilik satu website sederhana dan bisnis kecil, jadi bukan untuk traffic yang besar. Dan dia support Windows dan Unix. Unix itu Linux dan Mac. Fiturnya di sini juga nyebut banyak sih, seperti yang tadi load balancing, keamanan, dan lain-lain. Tapi utamanya adalah dia itu punya modul yang eh, bisa fleksibel gitu, konfigurasi terpisah, tidak terpusat, tidak satu terpusat seperti di Nginx dan web server lain. Terus kekurangannya dia nggak bisa traffic tinggi. Nah ini dan tidak sulit bagi pemula karena tutorialnya banyak, komunitasnya besar, dan paling terkenal. Tapi kalau dari sisi keamanan dia paling kurang sih karena ya wajar followernya banyak, hatersnya juga banyak. Jadi dia sebagai target serangan karena penggunanya besar. Ini banyak tutorialnya, banyak troubleshootingnya gitu ya. Jadi dia komunitas dukungannya banyak. Ini, nah ini menerima traffic sangat tinggi dia nggak mampu. Terus punya opsi konfigurasi yang banyak, tapi membuat rentan keamanannya. Tadi saya bilang dia populer, jadi attackernya banyak gitu. Nah, untuk Nginx, dia mirip Apache di sisi open source dan gratisnya.
tapi dia punya kinerja tinggi, memorinya yang dibutuhkan rendah, konfigurasinya juga katanya mudah. Di sini contohnya ada user. Nah, biasanya user ini kan terhubung langsung ke server. Nah, di sini kalau ada Nginx sebagai load balancing dan bisa ditaruh banyak komputer atau di cluster gitu ya untuk menghandle banyak traffic gitu. Nah, ini kalau konfigurasi Nginx ada di file nginx.conf. Jadi ini terpusat, tidak seperti Apache yang tadi bisa di eh, setting juga lewat file htaccess. Ini Nginx sebagai load balancer, kalau analoginya di bank, dia sebagai satpam yang mempersilahkan pengguna untuk ke teller tertentu, ke server tertentu. Tanpa usernya tahu dia dilayani oleh server berapa gitu. Yang penting webnya mah tetap jalan. Ini Nginx bisa membagi, punya arsitektur trading asinkron yang membagi pekerjaan ke bagian-bagian kecil, terus load balancing, caching, dan ini terakhir reverse proxy. Jadi reverse proxy itu arsitekturnya mirip dengan load balancing, hanya saja intinya antara pengguna dengan server itu dia tidak terhubung langsung. Jadi di sini kalau gambarnya reverse proxy itu eh, dia ada perantara gitu, ada perantara em, si Nginx-nya di sini antara server utama dengan user itu ada perantara dan tidak saling tahu gitu. Jadi yang ngurus nanti si reverse proxy-nya. Nah, tidak saling tahu ini tujuannya ya buat keamanan juga. Jadi em, server tidak langsung tahu siapa usernya, user juga tidak langsung mengakses, tidak bisa mengakses langsung ke servernya. Dia lewat apa perantara dulu. Ini disebut reverse proxy. Jadi di masalah akses aja sih, akses dan keamanan atau kebatasan aksesnya. Di sini perantara antara user dengan internet. Nah, ini menyembunyikan detail dari server asli sehingga server tidak bisa diakses langsung oleh user kalau ada serangan gitu ya. Terus terakhir untuk Nginx sifatnya scalable, bisa lebih banyak, bisa dibuat servernya menambah server lebih banyak, bisa di cluster dan ada reverse proxy sebagai pengamanannya. Terakhir untuk IIS di sini contoh tampilan dashboardnya seperti hosting, dia tampilannya UI mudah digunakan, ada tampilannya tinggal klik-klik. Sebetulnya bisa juga menangani selain .NET, dia bisa PHP, Python dan lainnya. Sini misalnya kompresi gambar, video gitu ya. Jadi kalau kita bicara skalabilitas itu maksudnya di cluster dan di pemantauan dia punya dashboard untuk monitoring kondisi. Oke, itu saja untuk video penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Terima kasih.